Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih tentang PMI, Pekerja Migran Indonesia. Di Malaysia, pekerja-pekerja migran yang non-prosedural menjadi terkendala tersendiri bagi mereka yang tidak memiliki permit kerja dan selalu merasa was-was, ketakutan apabila terjadi operasi dari pihak imigrasi di Malaysia. Saya ingin membacakan sebuah berita untuk Anda, para PMI di Malaysia. Langsung ke sumbernya. Dari Radar Kepri, PDRM dan otoritas Malaysia diminta gencarkan operasi TKI, TKW ilegal. Wah, menarik. Johor Bahru, polisi di Raja Malaysia PDRM terkesan tutup mata atas masuknya wisatawan yang bekerja secara ilegal, bahkan menjadi pekerja seksi komersial di negara Malaysia, khususnya di negara bagian Johor Bahru dan Selangor. Hal ini terungkap dari perbincangan media ini dari beberapa orang pekerja berpaspor wisata yang selalu lolos dari razia di negara jiran tersebut. Kalau diurus izin kerja resmi susah bang, makanya banyak yang masuk dengan modus wisata. Padahal sebenarnya bekerja secara ilegal alias tanpa permit kerja yang sah, ujar N, seorang pekerja yang bolak-balik masuk ke Malaysia. Para pekerja ilegal itu, lanjut sumber umumnya, siang hari bersembunyi di homestay atau flat di kawasan Skudai dan sekitarnya. Walaupun kerja siang, biasanya di mesej, spa, ataupun sejenisnya yang bisa melakukan hubungan layaknya suami istri. Biasanya sekali main 100 ringgit saja. Orang Indon dibayar tambah N. Selain tempat yang disebut di atas, para pekerja ilegal itu juga nyambi kerja restoran, rumah makan, seafood, toko, taman bunga, dan warung. Biasanya ada tekong, koordinator ilegal yang mengatur dan mengawasi pekerja tersebut. Para tekong ini akan memungut uang keamanan ke para pekerja ilegal ini, katanya, untuk oknum PDRM. Tapi nggak tahu juga apa pungutan itu sampai ke oknum tersebut atau tidak. Tapi kalau melihat situasinya, kayaknya pungutan itu sampai ke oknum tersebut. Buktinya, para pekerja ilegal aman-aman saja. Beberapa TKI dan TKW ilegal tersebut bahkan pernah ditangkap dan dijebloskan ke penjara Malaysia. Namun, hukuman ringan yang diberikan pemerintah Malaysia membuat para pekerja ilegal itu kembali masuk negara jiran itu. Selain Malaysia, negara Singapura menjadi primadona pekerja ilegal asal Indonesia untuk bekerja meski tanpa permit. Beberapa waktu lalu PDRM bersama otoritas Malaysia menemukan perkampungan ilegal yang hampir semua penghuninya adalah warga negara Indonesia di Shah Alam, Selangor. Namun, operasi itu hanya sesekali, tidak rutin. Bahkan, kadang razia sudah diketahui oleh pekerja ilegal karena adanya oknum PDRM nakal yang membiarkan akan adanya razia tersebut. Oke. Saya sudah mulai paham.
Ayo kita bahas, kita bahas. Kalau melihat dari judul ini, ya, PDRM dan otoritas Malaysia, yang dimaksud di sini adalah Polis Diraja Malaysia, kepolisian negara Malaysia. Otoritas yang berwenang adalah imigrasi untuk secara rutin melakukan razia TKI dan TKW ilegal. Masalahnya, mengapa masih banyak TKI TKW ilegal di Malaysia? Sudah diceritakan dalam berita ini yang saya sudah bacakan tadi bahwa adanya pihak-pihak tertentu dari Malaysia sendiri, ya. Tadi ada Tekong yang mengatakan sebagai koordinator yang mengutin uang-uang keamanan kemudian di-store kepada oknum pihak PDRM di Malaysia, sehingga mereka bisa bekerja dengan aman-aman saja karena ada pungli tadi, pungutan liar. Itu ya. Terus kemudian mereka juga tahu diri bahwa kalau siang hari bekerja di mesis, ya. Mesis itu panti pijat, ya. Ya, di dalam kamar itu, ya. Sehingga luput dari dari target. Nah, inilah masalahnya. Ini masalah terus ada kalaulah ada pihak-pihak tertentu, ada oknum-oknum tertentu tidak mencegah keluar dan juga tidak mencegah masuk. Di Indonesia misalnya, orang yang mau keluar negeri, kalau ilegal tidak dicegah, kemudian orang dari Malaysia misalnya, orang yang baru masuk tidak dicegah, ya sama aja tetap keluar masuk dengan bebas, ya karena kita negara bertetangga. Tadi sudah dijelaskan dalam berita ini bahwa ada koordinatornya, ya pihak Tekong, ya, yang mengatur semua ini. Sehingga kalau berbicara mengapa banyak TKI TKW ilegal, ya karena ini yang di Malaysia memperkerjakan, ya kan, yang menggunakan, ya kan, yang di Indonesia meloloskan. Jadi sudah dua kalimat yang bertemu. Kalaulah di Malaysia tidak dapat pekerjaan, mungkin dia akan kembali. Tapi faktanya di Malaysia dikoordinir untuk bisa mendapatkan uang. Itu. Bagaimana caranya? Ya mungkin menunggu, ya. Menunggu apa? Ya menunggu kalau kebijakannya sudah seperti yang tadi. Bagaimana mencegah di Malaysia, bagaimana mencegah di Indonesia. Kedua negara harus punya kesepakatan. Demikian.